Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada panitia, peserta, dan panelis dalam International Conference on Empowerment Rural Communities yang diadakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Saya, Muhammad Farid, dari Universitas 11 Maret Surakarta, akan mempresentasikan beberapa temuan yang saya teliti tentang Kampung Budaya Piji Wetan. Jadi, di Kampung Budaya Piji Wetan mengembangkan salah satu ajaran Sunan Muria yang bernama Pager Mangkuk dan Tapangeli, yang itu dijadikan sebagai media untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Lau sendiri. Di Kampung Budaya Piji Wetan, posisi ajaran Pager Mangkuk Sunan Muria menjadi semacam doksa atau semboyan dan bahkan filosofi yang akhirnya dijadikan oleh masyarakat untuk menggugah semangat masyarakat untuk kembali menghidupkan lagi potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Pada awalnya, ajaran Pager Mangkuk Sunan Muria tidak begitu dikenal oleh masyarakat karena tidak banyak yang tahu bahwa ajaran tersebut merupakan filosofi yang dikembangkan oleh Sunan Muria pada saat dakwah Islam. Perkembangannya oleh para pemuda di Kampung Budaya Piji Wetan, ajaran Pager Mangkuk kemudian direpatriasi atau dimunculkan kembali sebagai filosofi bersama atau ajaran bersama yang harus dihidupi dan mengembangkan potensi desa. Di Kampung Budaya Piji Wetan, akhirnya para pemuda mengembangkan pelestarian beberapa ruang budaya yang hal itu mengkolaborasikan antara tradisi masa lalu, kontemporer, dan yang juga tradisi atau budaya yang berkaitan dengan masa depan. Jadi, the past, now, and future semua digarap oleh para pemuda di Kampung Budaya Piji Wetan. Anak-anak muda di Kampung Budaya Piji Wetan mengelola 4 situs utama. Yang satu adalah Punden Depok. Punden Depok merupakan gubuk singgah yang dulu pernah dipercaya pernah dijadikan oleh Sunan Muria sebagai padepokan atau tempat pembelajaran bagi masyarakat yang notabene mereka semua mayoritas memiliki profesi sebagai petani, peternak, dan bahkan juga masyarakat pendidik dan para pejuang di wilayah tersebut. Budaya yang kedua adalah Panggung Ngepringan, Pasar Ampiran, dan Taman Dolanan Tradisional. Ketiga ruang budaya tersebut merupakan ruang budaya buatan yang awalnya pada masa pandemi kemarin Kampung Budaya Piji Wetan memiliki kegelisahan tentang tidak adanya aktivitas warga. Termasuk yang ada di belakang saya ini merupakan lumbung baca. Teman-teman Kampung Budaya Piji Wetan mengembangkan keempat ruang budaya ini sebagai wadah atau memang sebagai ruang yang difungsikan oleh masyarakat untuk mengeksplorasi dirinya, mengempowering dirinya, sehingga masyarakat memiliki aktivitas yang tidak hanya monoton berkaitan dengan profesinya saja, tetapi mereka juga bisa mengembangkan kreativitas yang itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Setiap tahunnya, ajaran Pager Mangkuk Sunan Muria ini diperingati oleh teman-teman Kampung Budaya Piji Wetan dengan mengadakan Festival Pager Mangkuk. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih kenal kembali tentang adanya ajaran Pager Mangkuk dan Tapangeli Sunan Muria, sehingga mereka tidak hanya mengerti tentang filosofinya, tapi juga mengamalkan ajaran tersebut dan mengeksplorasi ajaran Pager Mangkuk tersebut menjadi sebuah karya-karya yang menarik untuk dilihat. Seperti hanya lukisan, seperti juga instalasi seni, dan
kaligrafi yang itu juga bernilai jual bagi kalangan tertentu. Secara ajaran, makna dari Tapang Nyali sendiri adalah mengarus tetapi tidak terbawa arus. Sedangkan pagar mangkuk merupakan falsafah yang diajarkan oleh Sunan Muria kepada masyarakat untuk memiliki rasa, prinsip, dan semangat untuk bergotong royong, saling membantu antar sesama, dan memagari rumahnya dengan mangkuk. Sunan Muria konon pernah mengatakan, "Pagerono omahmu kanthi mangkok, pager mangkok kuwi luweh tebel daripada pager tembok." Maksudnya, perkataan Sunan Muria ini memiliki makna untuk supaya masyarakat memiliki kepekaan sosial, memiliki juga rasa saling berbagi. Mangkuk diibaratkan sebagai simbol sedekah. Dari adanya pagar mangkuk, artinya dia membentengi dirinya, membentengi masyarakat dan keluarganya menggunakan tata cara yang saling bersedekah kepada masyarakat yang lain. Berkembang dari filosofi pagar mangkuk, masyarakat memiliki jargon yang jargon tersebut semakin memperkuat adanya prinsip bersama atau kesalingan hidup yang mereka kembangkan secara bersama. Jargon yang saya maksud adalah jargon asah, asih, dan asuh. Mereka baik yang dewasa, anak-anak maupun pemuda saling mengasah, asih, dan mengasuh. Di desa ini saya meneliti tentang adanya repatriasi ajaran pagar mangkuk Sunan Muria yang dilakukan oleh para pemuda Kampung Budaya Pijewetan, sehingga akhirnya mereka berhasil menjuarai event kebudayaan di tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Teman-teman yang berbahagia, pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metodologi etnografi, di mana penelitian tersebut berfokus pada fenomena sosio-kultural dan pandangan hidup masyarakat yang digunakan oleh masyarakat Pijewetan, sehingga mereka bisa mengelola potensinya, mengeksplorasi potensinya, dan menjadikan hal itu sebagai produk unggulan. Pada akhirnya, teman-teman, Kampung Budaya Pijewetan berhasil menggunakan strategi pagar mangkuk sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang maksimal. Salam budaya, Kampung Budaya Pijewetan, asa, asih,